dimulai dari teori-teorinya atau penjelasan. Ini sejak dulu itu sebenarnya merek itu sudah ada ya. Menurut kamus yang dari Oxford itu, merek atau brand ya, saya bisa katakan itu brand itu merek. Dikatakan adalah sepotong kayu terbakar atau membara, yaitu cap besi yang digunakan untuk meninggalkan tanda yang tak terhapuskan. Nah, kalau di zaman yang sekarang ini merek itu artinya tanda yang dikenakan oleh pengusaha. Nah, dalam hal ini misalnya UKM ya, tanda apa yang akan dikenakan di produk itu. Kita perlu menyamakan pemahaman. Karena gini, ada yang mengatakan branding itu membuat logo, membuat cap. Nah, sebenarnya tidak seperti jika branding diperlakukan hanya sebagai kosmetik untuk bagus-bagusan gitu ya. Dengan logo yang baru itu hanya sebagai kosmetik, ini akan kurang. Nah, ini efeknya dangkal. Branding perlu dimulai dengan sudut pandang yang jelas tentang apa yang seharusnya organisasi, perusahaan atau UKM dan bagaimana itu memberikan keunggulan kompetitif yang terus menerus. Branding adalah tentang mengatur semua produk, pelayanannya, ya, produknya, operasional perusahaan untuk mewujudkan kesuksesan tadi. Jadi branding itu tidak hanya sekedar di labelnya, kan ini elemen visual dan verbal harus melambangkan perbedaan. Jadi ini kata-kata yang penting, memasukkannya ke dalam ingatan orang-orang dan melindunginya dalam hukum melalui merek dagang. Jadi merek ini dapat dibagi dalam pengertian lainnya, seperti nanti ada satu brand name. Brand name itu merek yang dapat diucapkan. Kemudian brand mark dikenali dari simbol dan gambarnya. Tidak dapat diucapkan, artinya tidak bisa dibaca. Nah, kemudian ada trademark, merek dagang. Merupakan merek yang sebagaimana yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Ya, ini ada tingkat pengertian merek. Ini ada 6 tingkat pengertian merek. Atribut itu ya produk itu sendiri. Itu atributnya apa saja yang ada dalamnya. Ya, kualitasnya seperti apa, terus keamanan wadahnya bagaimana, yang menjadi nilai lebihnya apa. Kemudian manfaat. Orang akan membeli manfaat. Jadi manfaat fungsional itu ada, kalau perlu dimunculkan. Tingkatan pengertian selanjutnya adalah pernyataan nilai bagi produsen. Ya, merek dengan nilai tinggi akan menunjukkan konsumen yang berkelas juga. Misalnya merek juga mewakili budaya tertentu, budaya secara etnis geografis maupun budaya yang lain. Nah, ini kemudian ada lagi kepribadian pengguna akan tercermin bersama merek produk yang digunakan. Kemudian pemakai yang terakhir ya, merek menunjukkan jenis konsumen yang akan disasar itu. Merek ini adalah siapa? Perusahaan atau industri atau orang yang akan memakai merek ini perlu menentukan pada tingkat mana akan menanamkan identitas mereknya. Ataukah semuanya 6-nya tadi atau hanya beberapa, itu tergantung perusahaannya. Nah, sekarang merek itu manfaat untuk produsen apa dan manfaat untuk konsumen apa? Untuk produsen, merek dapat dipromosikan dengan mudah, dapat dengan mudah diketahui dalam suatu display. Kemudian merek dapat dipakai untuk mengurangi perbandingan harga. Kalau mereknya sudah sekali dicoba atau sekali dipakai dan itu bagus, pasti orang akan tidak perlu membandingkan harga lagi. Untuk konsumen apa? Ini mempermudah pembelian, tidak perlu mengevaluasi produk setiap membeli. Jadi kalau mereknya udah itu pasti bagus, nah, seperti itu. Itu untuk konsumen. Kemudian apalagi membantu meyakinkan untuk mendapatkan kualitas yang konsisten setiap membeli. Merek tidak hanya visual ya, tapi merek tadi itu konsistensi produksinya harus secara kualitas terus menerus. Nah, ini saya akan mengerucut dari merek yang besar tadi menuju ke logonya. Poin pengembangan tanda simbol logo itu ini ada beberapa ya. Tanda tidak hanya sekedar gambar, tetapi merepresentasikan apa yang ingin disampaikan. Kemudian 2, desain harus tetap terbaca pada segala keadaan. Terbaca itu artinya bisa dilihat dengan jelas. Kemudian yang ketiga harus dapat direproduksi, diduplikasi dengan baik, dengan berwarna maupun hitam putih. Jadi kalau logo itu sudah dibuat dengan hitam putih tetap jelas, kemungkinan besar logonya itu komunikatif. Kemudian yang keempat, jadi yang penting kesederhanaan adalah sebuah keharusan dalam sebuah logo. Simpel, gampang dibaca seperti yang contoh-contoh tadi. Nah, logo yang baik gimana? Logo yang mampu mencerminkan karakteristik, isi, manfaat, bidang usaha yang dikelola oleh pemilik logo.
Kemudian mampu menciptakan pencitraan visual yang selaras berdasarkan idiom grafis yang dikenal orang ya. Nah ini yang desain kemasan. Ya, kemasan dan mengemas ya. Tindakan membungkus atau menutup suatu barang dengan menggunakan bahan dan material lain ya. Tergantung dari teknologi yang akan kita pakai. Fungsi kemasan apa? Membungkus, melindungi, mengirim, mendistribusikan. Kemudian tujuan mendesain kemasan apa? Itu juga kembali ke brandnya tadi. Konsumennya siapa? Ya, di lingkungan mana produk akan bersaing. Nah, persaingannya di mana? Harganya berapa? Kemudian nanti plus kemasannya jadi berapa harganya. Kemudian berapa lama waktu dari pembuatan desain sampai pada kemasan. Kemudian distribusinya apa yang direncanakan. Jadi itu mempengaruhi kemasan apa yang akan dibuat. Ini yang primary display panel yang umum. Jadi biasanya kemasan itu ada yang paling besar. Ini lingkaran ini menunjukkan prioritasnya. Ini corporate brandnya. Produk image use, penggunaan produknya atau produk itu digunakan untuk apa, atau produk itu apa, terus keunggulan produknya apa, kemudian legal atau regulasi harus ada di sini, misalnya halal, BPOM atau misalnya DEPKES atau PIRT dan seterusnya muncul di sini. Kemudian berkembang menjadi, ini disederhanakan menjadi hanya sepertiga ini. Ini bukan layout ya, tetapi porsinya apa saja di situ di dalam sebuah layout kemasan. 3, 2, 1.